Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriah SPDI MPD, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 BITS 3. Nomor PPG 33498901857. Nomor ujian 20385. NIM PPG 2203117548. Berikut akan saya sampaikan praktek video pembelajaran PAI kelas 11 MIPA 3 dengan materi perawatan jenazah, tata cara pelaksanaan jenazah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi dalam keadaan sehat dalam mata pelajaran PAI ya. Kita nanti akan belajar tentang pengurusan jenazah. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa sebelum pelajaran. Yuk semuanya, Cindy dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Jadi sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Fitri, cek kehadiran kalian untuk hari ini. Adisha Rosafa Azahra, Alvita Rahman, Alfia Khairulihna, Dini, Farisa, Ganda, Khalisa, Lydia Dara, Aulia Arifah. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Coba sekarang sebagai bentuk semangat kita, cinta tanah air kita kepada bangsa kita Indonesia, semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri. Yuk, tunjukkan semangat kalian, cinta tanah air kalian. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional bangsa kita ya. Mau lagu apa? Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Semangat. akulah pendukungmu, patriot proklamat negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, nanti semuanya, anaknya Bu Tri sayangi, untuk materi kita pada pertemuan hari ini adalah kita tentang belajar pengurusan jenazah. Nanti di sini bagaimana kalian bisa menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli kepada jenazah ataupun ketika ada orang yang meninggal. Ya. Selain itu nanti kalian juga pada pertemuan berikutnya akan bagaimana mempraktekkan cara mengurus jenazah. Bagaimana yang akan kita lakukan ketika saudara kita itu meninggal, apa yang dilakukan. Nah, itu nanti akan kita pelajari di materi kita kali ini. Namun cek kesiapan nih, konsentrasi. Kalau Bu Fitri bilang pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali ya. Kalau Bu Fitri bilang pagi, tepuk tangan berapa kali? 1 kali. Kalau Bu Fitri bilang malam, tepuk tangannya 2. Kalau Bu Fitri bilang siang, tepuk tangannya 3. Bukan, tapi ditahan ya. Paham?
Kalau Bu Putri bilang pagi, tepuk tangannya. Kalau Bu Putri bilang malam, tepuk tangannya. Kalau siang, ditahan. Ya, siang-siang ditahan. Ya, puasanya gitu, ditahan. Ya. Baik, yuk coba kita cek konsentrasi kalian. Pagi, malam, siang. Pinter. Pagi, siang. Tuh, masih ada ya? Ya? Tuh. Udah Bapak. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Ya. Nanti inilah Bu Fitri sampaikan indikatornya ya. Indikator ketika nanti kalian pengendaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam ya. Bagaimana itu nanti. Namun sebelum ini akan Bu Fitri tayangkan sebuah video, kalian amati, kalian lihat, kalian pahami, kalian renungi ya. Ini ya, judulnya apa ini? Ingat mati. Nah, sebelum ingat mati, ini Bu Fitri tampilkan video, kalian lihat. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz benar menyatakan bahwasanya, apakah benar pernyataan Ustadz bahwasanya seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya? Maka saya katakan iya. Dan itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir. Rajulun mata ala ma'asyari. Nih, garis bawahi juga. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca koran, bukan baca Quran, mati ketika baca koran. Yang biasa nonton televisi, bukan nonton televisi yang merupakan kajian-kajian Islam, malah nonton hal-hal yang haram, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ada orang ketika dalam keadaan sekarat dikatakan kepada dia, "Ya fulan, main catur, judi." Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Rajulun mata ala ma'asya alaih. Garis bawah itu baik-baik. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka Pak, cari kebiasaan baik kita. Yang kita berharap atas Allah, kita berharap kepada Allah untuk mati di atasnya. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka saya katakan, cari kebiasaan baik, menolong orang. Baik, sudah ya. Kalian sudah melihat tentang kematian dalam video tadi ya. Tentu banyak sekali dari kalian yang berbeda satu dengan yang lain yang dirasakan ya ketika melihat video tadi. Yang jelas apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini gitu ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Tentang zakat. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat, sekarang kita sudah beralih ke pengurusan jenazah. Nah, apa ada hubungannya ya? Tentunya juga ada, karena masing-masing dilakukan oleh manusia. Zakat dilakukan oleh manusia. Kematian juga dialami oleh manusia. Maka apa yang akan kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal? Baik, kita lihat. Ketika kalian melihat di layar depan ini, gambar yang gerak-gerak itu ya, ada kata ingat mati. Ketika kalian melihat mendengar kalimat tentang mati, tentang kematian, apa yang terlintas di benak kalian? Kamu apa? Akan terjadi kepada setiap umat manusia. Akan terjadi kepada setiap manusia. Ketika kita ada kalimat mati, apa ya yang terjadi, yang terlintas di benak kita? Ada apa di situ? Apa no? Terjadi kepada setiap umat manusia. Ada pada tiap manusia. Ada yang lain apa? Ketika kita ingat mati, apa yang terlintas? Hubungannya dengan kematian apa? Yang dia apa? Kuburan.
Apalagi? Apa? Sesuai dengan kebiasaannya. Yang lain ada lagi, ayo. Ketika kita ingat mati, bayangnya apa? Nek mau mati ini apa yang kamu lihat di situ? Akan disolatkan. Disolatkan. Apalagi? Ada apa lagi di situ yang dilihat? Banyak malaikat. Ditanyai malaikat. Boleh, wes semuanya apa? Malaikat. Dimandikan. Kita apalagi? Ada apa lagi? Malaikat maut. Hah? Dimandikan. Terus ada yang sudah pernah takziah belum? Apa yang dilihat ketika kamu takziah? Ada apa di situ? Ada apa? Yang kamu lihat ketika takziah itu apa? Jenazah. Jenazah. Nah, apa lagi? Kafan. Iya kan? Nah, yang hubungannya dengan kematian itu apa? Jenazah, kain kafan, kemudian dimandikan itu kan? Yang dilihat itu tuh, ini orang jenazahnya kan nyolati sopo, ya, masih dikafani siapa? Yang mau dimandikan siapa? Kan gitu. Ya, baik. Langsung kita ke materi ya, materi. Dalil Al-Quran yang menerangkan tentang kematian, bahwa setiap umat manusia, setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Itu. Yuk, sebagai literasi kita baca bareng-bareng Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Ikuti Bu Fitri ya. Yuk. Sebagai literasi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Ya. Wa yaumal qiyamah. Faman zuhziha. Anin nari. Wa udkhilal jannata. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang keras suaranya siapa? Dibaca itu terjemahnya. Si keras suaranya. Sing banter dibuka maskere. Enggak apa-apa. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sejumlah sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Baik ya. Setiapnya di sini loh. Itu apa namanya? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, setelah mati, apa yang akan dilakukan? Ketika ada orang yang meninggal, saudara kalian, tetangga kalian, keluarga kalian mungkin salah satu yang meninggal, apa yang mau dijarke kan tidak, ya kan? Nah, apa pertama yang akan dilakukan ketika ada orang yang meninggal? Jadi yang kalian lihat, kalian ingat ketika ada kata kematian itu apa? Jenazah. Jenazah itu apa toh? Jenazah itu adalah ketika seseorang itu sudah tidak ada nyawanya. Itulah namanya jenazah. Ya, itu jenazah. Nah, bila seseorang muslim atau muslimah telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Apa yang pertama? Dimandikan, dia pernah cek. Sebelum dimandikan, ya kalau itu biasanya dipejamkan matanya, ditutupi auratnya semua, gitu ya. Tutup semuanya. Terus setelah itu nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa tuh hukumnya Bu pengurusan jenazah? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu
sehingga menjadi gugur jika telah ada satu atau orang lebih yang sudah melakukan. Dalam satu kampung, satu daerah ada yang meninggal. Kok tidak ada yang menyelenggarakan pengurusan jenazah dari orang tersebut? Satu kampung, satu daerah itu masih menanggung kewajiban. Dalam artian menanggung dosa. Tetapi kalau sudah salah satu saja dari salah satu warga, dari salah satu penduduk daerah tersebut sudah melakukan pengurusan jenazah kepada orang yang meninggal tersebut, maka sudah gugur kewajiban satu kampung atau satu daerah itu. Itu namanya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain atau fardu yang wajib yang lain itu. Kalau itu kan pribadi ya, kalau kita tidak melakukan ya kita yang dosa, kalau kita melakukan kita yang mendapat pahala. Tetapi kalau fardu kifayah itu apa? Ketika salah satu sudah melakukan sudah gugur, contoh menjawab salam, misalkan ya menjawab salam, Fitri salam di kelas. Kalau kalian salah satu sudah menjawab itu sudah gugur. Tetapi karena kewajiban ini sebagai pendidikan buat kalian, ya semuanya menjawab. Itu ya, itu namanya sama fardu kifayah. Orang yang memberikan salam itu sunnah, tapi yang menjawab itu wajib. Gitu. Baik. Nah, untuk ini menggali informasi, menggali kemampuan kalian awal, Bu Fitri akan melakukan satu diskusi, ya. Kalian akan melakukan diskusi. Kalian akan Bu Fitri menjadi kelompok 5 ya, 5 kelompok ya. 3, 4, 5, 1, 1, ya. Silakan yang kelompok 1 gabung dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, buat bahan diskusi kalian ya. Akan Bu Fitri berikan bahan buat diskusi kalian. Kalian boleh membuka ini buku modul boleh, kemudian dari browsing juga boleh. Semua kumpulkan segala informasi yang kalian dapat, kalian tuangkan di sini, gitu ya. Setelah itu nanti dari masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini Bu Fitri baca di lembar bahan diskusi yang Bu Fitri berikan ke kalian. Dibuka yang mulai halaman itu juga ya. Nah itu sudah jelas. Instruksinya suruh apa, ya? Suruh apa? Kemudian kalian cari data informasi yang kalian dapat, dituangkan di situ. Kalau tidak muat, tulisnya boleh dibaliknya sini ya, dibaliknya. Ya, sini. Yang videonya video tadi ya, kita tidak apa-apa. Ya, baik, waktunya sudah habis semuanya. Silakan Fitri minta satu dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan. Langsung, yuk. Satu dari kelompok 1 mana yang akan maju? Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 1? Perkenalkan, nama saya Nira Putri. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan nomor 2. Sebutkan apa saja kewajiban muslim terhadap jenazah. 1. Menyiarkan berita kematiannya. Menyiarkan berita kematiannya yaitu memberitahu kepada warga atas kematian salah satu penduduk keluarga sekitar. 2. Memandikan, yaitu membersihkan atau menyucikan tubuh jenazah. Harus mahal. 3. Mengapani, yaitu menutupi menggunakan kain suci dengan jumlah yang ganjil. 4. Mensolatkan dengan cara berjamaah dan tidak ada ruku ataupun sujud. 5. Menguburkan posisi jenazah menghadap kiblat. Jenazah wanita dikuburkan oleh makamnya. Terima kasih. Yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Misha Aulia Arifah, akan mempresentasikan tentang kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah menegaskan bahwa kematian dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati tanpa terkecuali. Karena itu, jangan jadikan seluruh
perhatian kau pada kehidupan kini dan sekarang, karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya setiap orang yang hanya mementingkan kebahagiaan. Sementara kamu pasti akan diuji dengan hal-hal hartamu dan dirimu dengan berbagai cobaan, ujian, musibah seperti kekurangan harga, malapetaka dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizia Rasyafah Azhar dari Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang soal nomor 3, yaitu tentang hadis mengajikan senjata. Ada seorang perawi yang sedang duduk di Arafah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan kesayangannya lalu meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun darah dan pakailah ia dengan 2 lapis kain, seliput minyak, angin dan jangan menutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bersandar. Hadis ini menjelaskan tentang ketika ada orang yang meninggal, kita harus mengurusnya dengan cara memandikannya dengan air darah serta dengan air dan daun darah dan dikapani dengan 2 lapis kain dan tidak diberi minyak wangi serta tutup kepala, tidak ditutup kepalanya. Yang kedua, tentang hadis mengkafani jenazah. Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang minyak berwarna putih, suhuliyah dari bahan katun. Tidak ada gamis atau baju di antara lembar kafan. Tidak ada pula imamah atau surban. Beliau dimasukkan atau dibungkus ke dalam semua kain kafan itu. Adalah kain berwarna putih dari pakaian kalian, karena pakaian putih adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Kafanilah orang yang meninggal di kalangan kalian dalam kain putih. Hadis tersebut menjelaskan tentang cara bagaimana mengkafani jenazah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahabat Mareta dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan soal nomor 1, yaitu piramide Siman yang menjadikan piramide berikut ini. Piramide tersebut mengajarkan kepada kita bahwa meninggal dunia adalah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri kedatangannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 195, yaitu tiap-tiap yang jiwa akan merasa mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan padamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah semangat yang modern. Jelaskan kandungan Quran surat Al-Imran ayat 185. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa kematian dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. Yang kedua, hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kamu dari amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paulus Agustia Pria, perwakilan dari Kelompok 5, ingin mempresentasikan isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 185, yaitu Allah menegaskan bahwa kematian dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati tanpa terkecuali. Dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna apa balasan kamu dari amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk yang kamu lakukan selama di dunia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum teman kalian meninggalkan ini panggung ya depan dan kembali ke tempat duduknya, beri tepuk amazing ya buat teman kalian. Bisa tepuk amazing? Tepuk amazing bisa? Nah, kalau Bu Putri bilang tepuk aku boleh. Tepuk 2. Yes, yes. Tepuk 2. Yes, yes. Tepuk 3. Wow, subhanallah.
Tidak? Tidak ada? Sudah paham semuanya ya? Sudah. Silakan. Ya. Dari pelajaran kita dalam refleksi yang akan kita sampaikan ke kalian ya. Apa itu? Bahwa tadi sudah dibahas oleh teman kalian di depan apa yang dilakukan ketika orang meninggal, kemudian bagaimana pengurusan jenazah, hukumnya apa sudah kita pelajari ya tadi ya untuk materi pertama kita tentang jenazah gitu. Jadi ketika ada orang yang meninggal ya, ketika ada orang yang meninggal, perhatikan. Ketika ada orang yang meninggal, apa yang akan kita lakukan? Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Nih, satu, dipejamkan matanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain. Ditempatkan di tempat yang aman. Ditempatkan di tempat yang aman ya. Biasanya ya agak yang lebih tinggi gitu kan kalau ada orang yang meninggal jenazah. Kemudian bagi kerabat dan sahabat tidak dilarang mencium si mayat. Boleh kalian mencium saudara kalian yang meninggal sebagai bentuk penghormatan terakhir misalkan ya sebelum dikuburkan. Ditempatkan di tempat yang aman apa ya? Biar apa? Maksudnya apa? Ditempatkan di tempat yang aman biar apa? Biar nggak dilangkahi. Ya? Biar nggak dilangkah-langkahi. Biar apa lagi? Ya aman dari apa namanya serangga-serangga atau apa gitu ya. Jadi ditempatkan di tempat yang aman. Ini. Kemudian setelah itu nah kalau sudah dilakukan ditutup auratnya, dipejamkan matanya, kemudian dipersiapkan segera untuk dimandikan. Nah, apa syarat-syaratnya? Satu, syaratnya ya tentunya jenazah itu orang Islam, ya orang Islam. Kalau tidak Islam ya tidak menjadi kewajiban kita untuk mengurusnya. Kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Contoh orang yang kecelakaan gitu ya kan kadang ada yang bagian tubuhnya tidak ada toh. Nah itu ya seadanya saja dimandikan, dirawat, diurus. Nah kalau mati syahid berbeda lagi ya kalau mati syahid. Nah ini materi yang awal tentang pengurusan jenazah apa yang kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Nah sebelumnya berdiri semuanya berdiri biar semangat. Kita ya sudah pada masuk pagi kok biar semangat ngantuk ya berdiri semuanya. Bisa ya tak bermain-main sebentar tidak apa-apa ya. Nah biar semangat. Kalau Bu Fitri bilang nih 1 ditambah 1 prok sama dengan 2 bisa ya ingat-ingat. Terus ingat lihat ya di sini lihat. Lagi ya kiri dulu ya. 1 ditambah 1 prok sama dengan 2 ditambah 2 prok sama dengan 4 ini ya 4 ya. Terus 4 ditambah 4 prok sama dengan 8 gini ya bisa ya siap. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Satu aja goyangnya yang 16. Baik bisa ya bisa semuanya yang semangat yuk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus ya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lagi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bagaimana? 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, tepuk amazing. Wow, subhanallah, amazing. Baik. Ini ya, waktu tinggal beberapa menit untuk sebagai penghujung kita di pertemuan kita pada pagi hari ini. Bu Fitri ingin refleksi kepada kalian.
dua dari kalian ya, apa yang sudah kalian bisa tangkap dari materi yang sudah Bu Fitri berikan pada pagi hari ini? Berdiri nak kamu. Apa yang kamu tangkap dari materi yang sudah dari awal sejak ini yang kamu dapatkan apa? Aku mengetahui cara membagikan jenazah. Terus aku mengetahui juga cara menguburkan jenazah. Terus yang lain? Sudah? Yang lain coba tadi ya dari awal tentang hukum, kemudian tentang apa yang kita lakukan ketika ada orang yang meninggal, itu apa yang kita lakukan. Coba yang kalian dapat dari yang sudah diajarkan hari ini, satu lagi sebagai penguatan. Siapa yang mau menjawab langsung ditunjuk ya. Apa yang kamu dapat dari materi ini tadi disampaikan? Mengetahui cara memandikan jenazah, Terus? mengkafani jenazah, terus Kalau ada jenazah yang pertama kali yang ada orang meninggal, yang dilakukan pertama kali apa? menyiarkan kepada masyarakat, Terus setelah itu, selain itu diapakan tadi jenazahnya? disolati, Yang kita lakukan awal setelah kita mengetahui ada yang meninggal pertama kali diapakan? menutup mata, Terus? menutup aurat, mengkafani juga. Ya, dari sini kalian tahu hukum pengurus jenazah apa jadinya? Selain itu tadi bagaimana yang harus diperhatikan ketika ada saudara kita yang meninggal, ditutup matanya, ditutup auratnya, dipersiapkan untuk memandikan. Itu ya. Hukum fardu kifayah. Tadi apa hukum fardu kifayah? Kalau satu orang melakukan, kewajiban orang lain gugur. Ya, kalau sudah satu orang melakukan maka sudah gugur kewajiban yang lain. Baik, ini sebelum Bu Fitri akhiri, nanti ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan tentang materi kita pada kali ini. Nanti akan Bu Fitri berikan melalui Google Form ya, diisi di rumah ya, diisi di rumah sebagai tugas kalian dikerjakan. Di situ nanti sudah jelas apa perintahnya, apa yang akan kalian kerjakan di situ sesuai dengan materi tentang pengurusan jenazah ya. Itu nanti dikerjakan sebagai evaluasi kita pada kali ini. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana tata cara memandikan, bagaimana tata cara mengkafani ya, dan bagaimana tata cara mensolatkan, bagaimana tata cara menguburkan. Kemudian pada berikutnya nanti praktek. Jadi ada praktek ya di materi pelajaran ini pengurusan jenazah. Selain teorinya sudah, pengetahuan awal, kemudian tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian nanti juga praktek. Prakteknya juga memandikan, mengkafani, mensolatkan, seperti itu ya. Jadi biar kalian tahu ketika di masyarakat ataupun di daerah kalian, oh ketika ada orang yang meninggal, sholat jenazah tahu, oh sholat jenazah itu nggak ada rukuk dan susunya ternyata misalkan gitu. Oh cara mengkafani jenazah itu seperti ini, tahu-tahu kalian kan tiba-tiba sudah dibungkus gitu ya, sudah di dalam keranda ya dah, sudah tinggal digotong gitu loh. Nah ternyata ada prosesnya. Nah, prosesnya apa? Ini di materi kita untuk pengurusan jenazah itu kalian harus tahu meskipun wanita, perempuan, seandainya nanti di daerah kalian di kalian tidak ada yang ngurusin maksud mau bisa kan enggak. Nah itu tanggung jawab seorang sultan agung masih dipandang bisa nih dari daerah kalian, masa tidak mau ya. Nah kalau nggak ada orang yang harus mau tidak mau harus mau. Makanya ini penting sekali buat kalian mengetahui bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Itu ya nak. Sudah. Terima kasih dari Bu Fitri. Kalau ada salah kurang dalam penyampaian, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil